lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali tetapkan 1 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Kamis tanggal 26 September 2024, tvarnews.com. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan kembali 1 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau Light Rail Transit atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkereta Apian Kementerian Perhubungan RI TA 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prinspasi 05-LD-1-01-2024 tanggal 23 Januari 2024. JO nomor Prinspasi 05A-L6-FD1-02-2024 Tanggal 29 Februari 2024. JO nomor Prinspasi 05B-FD1-09-FD2024 tanggal 6 September 2024. Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu BHW selaku Direktur Utama PT Perencana Jaja ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP spasi 20-L6-5-FD1-09-2024 tanggal 26 September 2024. Bahwa sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud. Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka dan untuk tersangka selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di kelas 1 Palembang dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024. Adapun perbuatan tersangka melanggar ke-1 Primer, Pasal 2 Ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke-1 JO Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Subsidiar Pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 JO Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana atau kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 34 orang. Modus operandi tersangka BHW selaku Direktur Utama PT Perencana Jaja yaitu sebagai pelaksana kegiatan yaitu konsultan perencana. Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dimarupkan dan sebagian fiktif. Tersangka BHW juga mengalirkan dana kepada ketiga tersangka yang ditetapkan pada rilis sebelumnya yang diduga aliran dana tersebut berasal dari kegiatan yang dimarkup tersebut.
Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024, tim penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan menyampaikan informasi perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Peningkatan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Republik Indonesia tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020. Pada hari ini, tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tim penyidik menganggap telah menemukan cukup bukti untuk menetapkan seorang saksi sebagai tersangka, yaitu saksi inisial BHW selaku Direktur Utama PT Perencanaan Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor garis datar 20 garis miring L titik 6.5 garis miring FD titik 1 garis miring 09 garis miring 2004 tanggal 26 September 2024 bahwa sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan hasil pemeriksaan penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga penyidik meningkatkan status saksi sebagai tersangka. Dan tersangka hari ini akan dilakukan penahanan ke depan selama 20 hari sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 di Rutan Parjo, Lembang. Adapun modus operandi daripada tersangka yaitu tersangka BHW selaku Direktur Utama PT Perencanaan Jaya, yaitu sebagai pelaksana kegiatan, yaitu konsultan perencana. Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dimarkupkan dan sebagian kegiatan fiktif. Selanjutnya tersangka BHW juga mengalirkan dana kepada ketiga tersangka yang ditetapkan sebelumnya, yang diduga aliran dana tersebut berasal dari kegiatan yang di markup tersebut. Para tersangka dikenakan pasal 1 primer pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian subsidiar pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang 31 99 tentang tipikor, atau kedua pasal 13 Undang-Undang 31 tentang tipikor. Sekian informasi dari kami, jangan lewatkan informasi dari kami berikutnya. Arman Pasbar, Cek Jamri bersama tvarnews.com. TVR News selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR